Mari bergabung dalam Umroh Akbar bareng ANB Angkatan Kedua. Dibimbing oleh Ustadz Aminur Bait. Insya Allah berangkat akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada siang hari ini barangkali pembahasan yang kurang disukai. Dan pembahasan kita pada sesi ini barangkali menjadi penjelasan yang dirasa kurang menyenangkan bagi sebagian. Akan tetapi percayalah bahwa pembahasan ini kita butuhkan sebagai penyeimbang di saat kita menjalankan kehidupan keseharian. Pembahasan yang dimaksud adalah pembahasan tentang kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran ayat-ayat dan Rasul sampaikan di dalam hadisnya penjelasan-penjelasan. Dan di sesi kali ini kita akan sebutkan 4 ayat tentang kematian. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 34. Allah menyebutkan innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang tahu kiamat itu kapan terjadi hanya Allah. Wa yunazzilul ghais. Allah adalah zat yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah adalah zat yang maha tahu apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kata Allah, enggak ada yang tahu di antara kalian apa hasil yang kalian akan dapatkan, tapi kita tetap diperintahkan untuk ikhtiar dan usaha. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan Allah sampaikan, enggak ada yang tahu kita itu akan meninggal di mana. Apakah di Jogja, di Solo, Surabaya, Jakarta, enggak ada yang tahu. Dan kapan meninggalnya, dalam kondisi apa, enggak ada yang tahu. Kemudian kata Allah, innallaha alimun khabir. Tapi Allah tahu, Allah ngerti, Allah paham secara detail apa yang kalian sudah kerjakan selama kalian menjalani kehidupan. Kemudian ayat yang kedua, setelah ditegaskan tadi Allah sampaikan kita enggak tahu di mana kita akan wafat, di mana kita akan meninggal. Ayat yang kedua di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah berfirman hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika kematian itu datang menghampiri orang-orang yang tidak siap, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka yang mereka request, yang mereka minta kepada Allah, rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan kembali nyawa kami, kembalikan kembali kehidupan kami. Apa yang mereka inginkan? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Semoga dengan kembalinya nyawa tadi kami bisa melakukan ketaatan, kebaikan, kebajikan yang sebelumnya kami tidak kerjakan. Kemudian kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah, enggak bisa. Itu omong kosong. Berapa lama kalian diberikan kesempatan? Berapa banyak tanda yang kalian sudah lihat? Saudara kalian yang dulu ada sekarang enggak ada. Tetangga kalian yang dulu hidup sekarang udah enggak ada. Itu adalah tanda. Kurang banyak apa Allah kasih kesempatan, sekarang baru kalian minta. Maka kata Allah, enggak, itu omong kosong. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan sekarang di hadapan kalian adalah alam barzah, di mana di situ kalian menunggu tibanya hari kebangkitan dan hilang kesempatan untuk melakukan amal kebaikan.
Kemudian ayat yang ketiga, ini di dalam surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Allah ceritakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian membuat kalian lalai dari Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita demi memperjuangkan harta, demi memperjuangkan anak, ada hak-hak Allah yang kita abaikan, ada hak-hak Allah yang kita nomor duakan, dan kita terlalaikan terhadap kewajiban-kewajiban karena fokus dan memprioritaskan harta dan anak serta keluarga. Maka jangan sampai, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian apabila itu terjadi, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau ada yang enggak percaya, kalau ada yang nekat mengorbankan hak Allah, maka Allah bilang mereka adalah orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dan kemudian Allah titipkan pesan untuk orang beriman. Kalian diberikan karunia oleh Allah, maka infakkan. Ada yang disedekahkan, ada yang diberikan sebelum hilang kesempatan itu, sebelum kematian datang menghampiri kalian. Karena setiap kita ketika didatangi oleh kematian, orang-orang yang tidak maksimal dalam berbuat kebaikan, kata Allah, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisa enggak kematian saya diundur dikit? Pinomat 1 jam, pinomat 30 menit, pinomat 15 menit. Jadi kalau harusnya ninggal jam 1 siang, bisa enggak ya Allah diundur jam 1.30? Bisa enggak ya Allah diundur dikit 1.15? Nego lagi sama Allah, enggak bisa 1.15, 1.10 ya Allah, 10 menit aja. Kalau enggak bisa 1.5, 5 menit ya Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, enggak bisa. Apa yang diinginkan orang ketika minta tambahan waktu hidup? Fa asaddaqu akum minas solihin. Supaya saya itu bisa sedekah ya Allah. Supaya saya bisa nambah kebaikan saya. Dan Allah menjawab, walan yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Enggak bisa, Pak. Kalau Bapak ninggalnya jam 1 ninggalnya. Enggak bisa diundur 1.30, enggak bisa diundur 1.15, enggak bisa diundur 1.05, 1 pun enggak bisa. Karena kata Allah tidak bisa diundur. Dan wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu apa yang dulu kalian sudah kerjakan, apa yang dulu kalian sudah lakukan. Ayat yang keempat, Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Katakanlah, sampaikanlah kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian takuti, yang kalian hindari, yang kalian tidak sukai. Dan itu kenapa tadi di awal kita tegaskan pembahasan tentang kematian adalah pembahasan yang tidak mengenakkan, pembahasan yang tidak disukai, pembahasan yang bisa jadi kurang diinginkan oleh orang. Kata Allah, kematian yang kalian hindari, yang kalian berusaha menjauh darinya, ternyata fa innahu mulaqikum, kematian itu akan datang kepada kalian. Jadi kematian tidak kejar kita dari belakang. Kita menghindar ke kanan, berharap apa? Semakin jauh dari kematian, kematian nunggu di kanan kita. Kita maju ke depan, berharap menjauh dari kematian, kematian nunggu di depan sana. Dan itu kata Allah, kalian lari dari kematian, kematian akan datang menemui kalian. Tidak bisa. Sehingga kemanapun kita lari, kematian itu akan datang kepada kita. Summa turadduna ila alimil ghaib. Ketika sudah meninggal, kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang syahadah, semua yang tampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu kemudian Allah akan tunjukkan, Pak, ini rekaman CCTV-nya jam 1 siang Bapak ngapain, ini rekaman CCTV-nya jam 10 Bapak ngapain, semua secara detail diperlihatkan, kata Allah, bima kuntum ta'malun. Allah akan tunjukkan semua apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita katakan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Ibnu Umar itu dipegang pundaknya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Ibnu Umar di usia muda sekitar 12 tahun, intinya masih belasan tahun. Apa pesan Rasul? Kun fid dunya kana ka gharib au abir sabil. Posisikan
dan anggap diri kamu ketika di dunia ini seperti orang yang sedang safar, seperti orang yang terasing di dunia ini. Dan kata para ulama, wajar ketika kita dibilang seperti orang asing di dunia, karena memang kampung halaman kita, aslinya kita itu adalah orang-orang surga. Sehingga kalau ditanya, Pak, Bapak asli mana? Gunung Kidul. Asli mana? Asli Surabaya. Asli mana? Asli Jakarta. Enggak, kita semua aslinya dari surga. Dan ayah kita berasal dari surga. Sehingga sangat disayangkan apabila kita terlempar keluar dari surga, lalu kita gagal dan kita tidak bisa kembali ke kampung halaman bapak kita, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Dan pesan Ibnu Umar, idza amsaita fala tantazir sabah. Kalau kita berada di sore hari, malam hari, jangan tunggu besok pagi baru lakukan kebaikan. Wa idza asbahta fala tantaziri al-masa. Sebaliknya kalau kita berada di pagi hari, jangan tunda, jangan tunggu nanti sore, nanti malam. Karena kita nggak tahu bisa sampai ke sore atau tidak, kita nggak tahu bisa sampai ke besok pagi atau tidak. Wa khuz min sihatika li maradik, manfaatkan masa sehat sebelum kita sakit, dan kemudian wa min hayatika li mautik, dan manfaatkan hidup sebelum kita meninggal dunia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadhil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya khaliqal maut ya sami'as saut ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ahsin khawatimana. Allahumma ahsin khawatimana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.